Halo Pedikers. Rencana pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur memang masih jadi pembahasan berbagai pihak. Ditambah ketakutan proyek besar ini akan ikut terbengkalai dengan berbagai masalah yang dihadapi. Juga bercermin dari beberapa negara yang sudah lebih dulu mencanangkan pemindahan ibu kota mereka. Tapi hanya berubah menjadi kota mati karena proses pembangunannya yang mangkrak. Kita mulai dari Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ternyata bukan kali ini saja santer terdengar. Namun jauh sebelum itu, Presiden pertama RI Soekarno punya keinginan untuk membangun ibu kota baru setelah melihat ketidakmerataan distribusi penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Tapi rencana itu baru bisa terrealisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencana pembangunan ini pun akan menelan biaya mahal sekitar 466 triliun rupiah, namun akan dianggarkan secara berangsur. Mulai hanya akan dipakai sebanyak 19,2% dari total anggaran APBN atau hanya sekitar 89 triliun rupiah. Rencananya, dana itu akan dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas seperti Istana Negara, Gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, hingga pembebasan lahan dan penyediaan lahan terbuka hijau. Selanjutnya sekitar 54,4% atau sekitar 253,4 triliun rupiah dari sisa dana akan dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan, mulai dari gedung eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Tapi akibat pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia dan dunia, rencana pembangunan ibu kota negara yang dinamai Nusantara ini jadi terbengkalai begitu saja. Ya, yang awalnya pemerintah gencar mewaspadai Jakarta akan tenggelam beberapa dekade ke depan, soalnya kini berubah jadi rencana menakutkan. Kondisi Jakarta memang berada di ambang kekhawatiran, masuk dalam daftar ibu kota terbesar di dunia. Justru, wajah Jakarta tak seperti ibu kota negara pada umumnya. Wilayahnya sudah terendam hingga 2,5 meter. Bencana banjir yang sering menghadang kota ini juga akan berakibat fatal. Pemindahan ke Kalimantan jelas, karena provinsi ini berada tepat di tengah Katulistiwa dan dianggap paling mewakili dari segi budaya, dibanding Jakarta yang dianggap masih terlalu kental dengan budaya Jawa. Banjir yang sering terjadi di Jawa juga tak seperti di Kalimantan. Wilayahnya lebih minim banjir, karena pulau ini memang sangat minim bencana alam. Juga pepohonan dan hutan yang masih sangat terjaga. Sayangnya berbagai masalah muncul di tengah proses pembangunan proyek besar ini. Bahkan, hingga kini belum lepas dari perdebatan soal apakah IKN penting atau tidak. Dan jika penting, apakah pemindahannya harus sekarang? Akibat masalah ini, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun seolah hilang pamor di mata internasional. Belum lagi beberapa investor dari negara lain justru memilih mundur dari proyek yang kini sudah menelan biaya tak sedikit itu. Selanjutnya kita beralih ke negaranya para idol K-pop Korea Selatan. Siapa yang tak tertarik dengan keindahan ibu kota Korea Selatan, yakni Seoul? Ya, semua pasti sangat ingin berkunjung ke sana. Tapi baru-baru ini, ibu kota Korea Selatan dipindahkan ke kota Sejong dan menjadi ibu kota negara termuda dunia. Jaraknya sekitar 125 km dari kota Seoul. Sebenarnya, rencana peresmian ibu kota Sejong ini sudah dicanangkan sejak tahun 2003 silam oleh Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun. Namun baru terrealisasi setelah 10 tahun lamanya, tepatnya di tahun 2012 lalu. Sebanyak 10 dari total 18 kemaritiman Korea Selatan pun sudah dipindahkan ke Sejong. Sejong bertumbuh menjadi ibu kota yang ramah lingkungan, serta ditopang dengan kecanggihan teknologi yang akan mempermudah kehidupan warga Sejong, seperti bak atau truk sampah yang sepertinya tak akan lagi ditemukan di kota ini. Pasalnya, mereka sudah mencanangkan proyek sampah yang dialirkan langsung melalui pipa menuju pembuangan akhir. Mereka juga sudah memanfaatkan tenaga surya sebagai pemasok listrik utama. Sayangnya, semua itu belum bisa mengcover dengan baik permasalahan yang sebelumnya dialami ibu kota Seoul. Salah satunya adalah kepadatan penduduk, di mana warga Seoul tampaknya masih sangat menikmati kota mereka. Dan baru sekitar 325.000 yang mau menetap di Sejong, padahal jumlah penduduk di Seoul sebanyak 25 juta jiwa. Jelas perbandingannya sangat jauh dan masih membuat Seoul tampak sesak dengan lautan manusia. Selain itu, sejumlah fasilitas publik pun belum bisa dipakai dengan baik dan masih sangat tertinggal jika dibandingkan fasilitas yang ada di Seoul.
Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang baru ini juga tampak seperti ibu kota negara yang aneh. Pasalnya, pemerintah Myanmar tiba-tiba mengumumkan pada Februari 2005 silam jika ibu kota negara mereka akan dipindahkan. Sayangnya, ibu kota dengan jalan yang lebar ditambah 20 jalur ini sama sekali tidak tampak seperti ibu kota negara. Luas ibu kota Myanmar yang baru ini lebih dari 2.700 mil persegi, yang awalnya merupakan padang rumput yang luas. Proyek yang sudah dibangun sejak tahun 2001 itu berusaha memindahkan semua perangkat pemerintahan yang awalnya berpusat dari kota Yangon ke Naypyidaw. Bahkan proyek sembunyi-sembunyi yang dibuat ini menelan biaya yang jumlahnya tak sedikit. Sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat yang dipakai untuk membangun fasilitas kota dan jalan baru yang lebarnya bisa dipakai untuk landasan pacu pesawat. Tak hanya terkesan mengagetkan, hingga kini ibu kota Naypyidaw juga belum diketahui apa alasan para menteri saat itu untuk memindahkannya. Namun dilansir dari website Nikkei Asia, dugaan terbesar pemindahan ibu kota Myanmar ini karena untuk mewanti-wanti adanya gerakan yang pro terhadap demokrasi yang saat itu sedang digencarkan. Tapi alasan lain terkuak bahwa pemindahan itu tujuannya tak lain hanya sebagai bentuk strategi militer Myanmar. Berbagai alasan itu hanya membuat ibu kota Naypyidaw terlihat tak layak. Beberapa media internasional justru menganggapnya sebagai kota hantu yang menyeramkan, di mana hanya tampak sebuah jalan luas yang kosong dan tak satupun kendaraan yang melintas di sana. Sama halnya dengan Myanmar, Mesir juga berencana memindahkan ibu kota negaranya yang semula berada di Kairo ke sebuah kawasan gurun pasir di wilayah timur Kairo. Proyek baru yang belum punya nama ini berlokasi di antara Kairo dan juga Laut Merah. Jadi, bisa dipastikan akan sangat strategis nantinya dari segi rute transportasi laut. Tapi apa jadinya jika proyek yang direncanakan akan selesai 2020 lalu? Justru hingga kini belum terrealisasi sama sekali. Alasan utama bangunan-bangunan baru pencakar langit ini terbengkalai karena pandemi COVID-19 yang sempat menyerang dunia. Padahal tujuan awal pemindahan ibu kota Mesir ini tak lain untuk meminimalisir kemacetan dan kepadatan penduduk di Mesir. Sesuai prediksi pemerintah setempat bahwa Kairo akan tenggelam dalam lautan penduduknya, yang diperkirakan akan mencapai 36 juta jiwa dalam beberapa dekade. Mewanti-wanti hal tersebut dibangun proyek yang dinamai Capital City Partners, yang sudah menghabiskan dana hingga 45 miliar dolar Amerika atau setara dengan 600 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi juga berencana memindahkan seluruh pegawai negeri sipilnya di tahun 2020. Sayangnya rencana ini hanya tinggal rencana, karena hingga kini proyek ini belum juga terselesaikan, dan pemimpin proyeknya Muhammad Al-Labar juga sudah mengundurkan diri.